Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Ketika sifat Allah itu salah satunya adalah tidak peduli, bagaimana sikap kita jika Allah tidak peduli dengan doa kita? Terserah Allah mau dikabulkan atau tidak. Justru itu makanya kita merengek, merintih. Karena betul-betul kita ini kecil sekali, hina sekali, nggak ada harganya. Kalau dengan ketaatan kita, dengan sholat kita selalu berjamaah tiap hari, lalu kita ada harganya di hadapan Allah, barangkali kita nggak perlu merengek, merintih. Justru para nabi, para rasul itu yang paling merengek, yang paling merintih dalam berdoa itu. Karena mereka semua tahu Allah itu tadi gak ada beban sedikit pun, gak ada yang besar di hadapan Allah, semuanya kecil. Disitulah kita merengek. Maka yang ada, gimana supaya Allah kasihan, kan gitu. Beda antara Allah mengasihani dengan Allah gak enak. Gak ada Allah gak enak ya. Ini sholat berjamaah nggak pernah telat, selalu takbiratul ihram bersama imam berdoa. Masuk aku nggak kasih nggak enak. Nah, nggak mungkin, nggak ada. Nabi Rasul kurang apa? Solehnya kurang apa? Taatnya kurang apa? Takwanya kurang. Rengek nggak dikasih. Rasulullah alaihi salatu wassalam rengek supaya Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab masuk Islam, nggak dikasih. Ya. Rengek supaya umatnya bersatu, tidak saling membunuh, tidak saling menghancurkan, nggak dikasih ya. Ada beberapa doa Nabi yang tidak dikabulkan oleh Allah ya. Bukan menjadikan kita putus asa, bukan. Justru tadi semakin merengek, semakin merintih. Apakah ketika kiamat seluruh makhluk binasa termasuk surga dan neraka? Ada perkecualian ya, ada perkecualian di kitab-kitab akidah, cuman saya tidak mendapatkan dalilnya ya. Aras, surga, neraka dikecualikan oleh para ulama, tapi sekali lagi saya tidak tahu ayat atau hadisnya. Kalau ayatnya kan jelas, kullu syai'in halikun illa wajhahu, segala sesuatu binasa, hancur kecuali Allah, kecuali wajah Allah yang dimaksud Allah. Ketika mengatakan bahwa musik dan gambar bernyawa itu haram, ada yang membantah dengan mengatakan seni kok haram, seni kok nggak boleh. Ya seni tentu ada yang halal, ada yang haram, ya kan? Apakah wanita yang badannya bagus melenggak-lenggok itu bukan seni? Seni kan? Seni kan keindahan. Indah nggak wanita seperti itu? Indah sekali. Makanya pada melotot kan, saking indahnya, saking nyeninya. Apakah jadi halal? Seni sekali itu, bagus sekali, ya kan? Pemandangan yang sangat menarik, kalah yang lain, gitu ya. Seni yang haram, bikin hiasan, bikin patung mobil, patung motor, seni juga, seni yang halal. Patung manusia, seni yang haram ya. Seni ada yang halal, ada yang haram. Bagaimana tentang kaidah al-hukmu yarfa'ul khilaf? Hukmul hakim ya, kurang ini ada hakimnya. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf.
keputusan hakim, keputusan penguasa itu menghilangkan perselisihan. Betulkah? Betul. Untuk perkara-perkara tertentu. Apakah semua perkara? Ya hancur Al-Quran dan Sunnah. Kalau semua perkara lalu pakai kaidah ini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan penguasa menghilangkan perselisihan sesama muslim. Ini berselisih nih muslim nih. Ada yang bilang harus kunut subuh, ada yang bilang bid'ah. Ayo penguasa silahkan kasih keputusan. Ya udah diputuskan oleh penguasa. Kunut subuh sunnah. Anjur nggak? Ini berselisih nih kaum muslimin di negeri kita. Ada yang mengatakan harus maulid Nabi, ada yang mengatakan itu bid'ah haram. Ayo biar nggak ada khilaf, putuskan oleh penguasa. Lalu penguasa memutuskan maulid Nabi sunnah. Anjur? Hancur. Ada hal-hal tertentu. Apakah termasuk memutuskan kapan puasa Arafah? Harus mengikuti penguasa? Ya? Tidak, karena sudah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat bahwa puasa Arafah selalu bertepatan dengan wukuf di Arafah. Kan ada qarina. Bagi kalian yang sedang wukuf di Arafah, jangan puasa Arafah. Karena puasa Arafah khusus buat yang tidak sedang wukuf. Kapan? Ya ketika orang-orang sedang wukuf di Arafah. Mudah. Lalu bagaimana kaidah atau penerapan dari hukmul hakim yarfa'ul khilaf? Keputusan penguasa bisa menghapus perselisihan. 1 Ramadan, 1 Syawal, ini betul sebetul-betulnya. Kan khilaf nih antara Muhammadiyah dan NU misalnya. Khilaf nih antara kaum muslimin di Jawa dengan di Sumatera. Padahal sama-sama Indonesia. Maka ditetapkan oleh penguasa. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah wafat dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat dilakukan oleh Umar dan seterusnya. Hari itu tidak ada yang berani teriak-teriak, saudara-saudara saya telah melihat hilal. Berarti besok 1 Ramadan atau 1 Syawal. Enggak. Siapapun yang melihat hilal lapor kepada Nabi. Lalu Nabi yang mengumumkan. Nabi wafat, lapor ke Abu Bakar. Abu Bakar yang mengumumkan. Abu Bakar wafat, lapor ke Umar. Umar wafat, Utsman, Ali, Muawiyah, terus sampai hari ini mestinya. Maka hari ini siapapun yang melihat hilal silahkan lapor ke penguasa. Mungkin Depak, mungkin MUI yang berwenang dalam hal ini. Lalu penguasalah yang menetapkan bahwa besok 1 Ramadan, besok 1 Syawal. Ini pas. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim, keputusan penguasa bisa menghilangkan khilaf. Bukan segala permasalahan agama. Istri mencium tangan dan pipi suami ketika suami berangkat ke masjid, apakah batal wudhu suami? Ini pernah dilakukan oleh siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan yang menceritakan adalah pelakunya sendiri, Aisyah. Karena ketika Aisyah mengatakan bahwa Nabi mencium istrinya, lalu tidak wudhu lagi, lalu berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Dan Aisyah sempat ditanya siapa istri yang dimaksud. Aisyah tersenyum, tidak menjawab, tapi tersenyum menunjukkan beliau yang dicium oleh Nabi SAW.
Ya itu saja, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.